بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام المحدث عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو dan dari Abdullah ibn Amr anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara, telah menyebutkan oleh Rasulullah fattanayil qabri, dua pembawa fitnah kubur. Yang dimaksud Munkar dan Nakir. Faqala, maka berkata Umar bin Al-Khattab, oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, aturaddu, apakah dikembalikan alaina, atas kita, uquluna, akan akal-akal kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, kahayatikumul yawma, seperti keadaan kalian hari ini. Qala, berkata perawi hadis, fabi fihi al-hajaru, maka seakan pada mulutnya Umar al-hajaru, batu. Yang dimaksud tersentak, atau yang dimaksud tercengang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nah, hadis ini memberikan penjelasan bahwa di dalam kubur ada yang disebut dengan fitnatul qabr. Di antara bentuk fitnatul qabr adalah su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat. Sehingga ini perkara yang wajib kita imani. Dikuatkan dengan beberapa hadis riwayat lainnya bahwa di antara doa Rasulullah yang diajarkan bagi kita sebagai umatnya adalah supaya kita berlindung daripada fitnatul qabr. Belum lagi hadis-hadis lainnya berikut yang akan kita baca. Kesimpulannya, ada banyak hadis-hadis Rasulullah menjelaskan tentang adanya fitnatul qabr, dan itu wajib kita imani. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ia Abu Hurairah, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qubira, apabila telah dikuburkan, al-mayyitu, akan mayit, awil insanu, atau seorang manusia, atau mendatangi hu, akan al-mayyit, malakani, oleh dua malaikat, aswadani, hitam keduanya, azraqani, biru keduanya. Jadi dua malaikat ini warnanya demikian, hitam bercampur dengan biru.
serem. Jadi warnanya udah serem. Yuqalu, dikatakan li ahadihima, bagi salah satu dari keduanya, mungkarun, itu malaikat mungkar, walil akhari, dan bagi yang lain nakirun, itu nakir. Fayaqulani, maka berkata oleh keduanya, mungkar dan nakir, lahu, bagi mayit, ma kunta taqulu, apa yang ada oleh engkau, taqulu, berkata oleh engkau, fi hadzal rajuli, pada ini laki-laki, Muhammadin, Muhammad. Fahuwa, maka qailun, fahuwa, maka bermula dia mayit, qailun, berkata oleh mayit, maka na yaqulu, akan apa yang ada ia mayit, yaqulu, berkata olehnya. Fa in kana mu'minan, maka jika ada dia mayit mukminan, seorang mukmin, qala, berkata oleh mayit mukmin, huwa, dia Muhammad, Abdullahi, itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, asyhadu, bersaksi oleh aku, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu, dan bersaksi oleh aku, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Seorang mukmin akan menjawab demikian ketika ditanya oleh mungkar dan nakir di kuburnya. Fayaqulani, maka berkata oleh keduanya, mungkar dan nakir, lahu, baginya mayit mukmin, in kunna, sesungguhnya adalah kami, la na'lamu, benar-benar mengetahui oleh kami, annaka, sesungguhnya engkau, la taqulu, benar-benar berkata oleh engkau, dzalika, akan demikian itu qaul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa yufsahu, kemudian diluaskan, lahu, baginya mayit mukmin, fi qabrihi, dalam kuburnya, sab'ina dhira'an, 70 hasta, fi sab'ina dhira'an, dalam 70 hasta, yang dimaksud panjang lebarnya, 70 hasta panjangnya dan lebarnya. Wa yunawwaru lahu, wa yunawwaru, dan disinari, lahu, baginya mayit mukmin, fihi, di dalamnya kubur. Fayuqalu, maka dikatakan, lahu, baginya mayit mukmin, nam, tidurlah oleh engkau, fayanamu, maka tidur oleh si mayit mukmin, kanaumil arusi, seperti tidurnya pengantin, alladzi la yuqizu, yang tidak, alladzi la yuqizuhu, yang tidak membangunkan, hu, akan mayit mukmin, atau al-arus, gitu, al-arus, pengantin, alladzi la yuqizuhu, yang tidak membangunkan akan pengantin, illa ahabbu ahlihi, kecuali oleh yang paling dicintai dari keluarganya. Yang dimaksud siapa? Istrinya. Hatta yab'atsahu Allah, sehingga mengutus atau membangkitkan, hu,
sehingga membangkitkan akan mayit mukmin oleh Allah min madja'ihi dzalika, dari tempat berbaringnya itu mayit mukmin, dzalika demikian itu. Naumil arus. Fa in kana munafiqan, maka apabila ada ia mayit munafiqan, seorang munafik, yang dimaksud kafir, seorang kafir. Qala, berkata ya munafik, la adri, tidak mengetahui oleh aku. Ketika ditanya oleh dua malaikat tersebut, ia menjawab la adri, tidak tahu. Tidak tahu aku. Kuntu, adalah aku. Asma'un nasa, telah mendengar oleh, asma'u, mendengar oleh aku, an-nasa, akan orang-orang. Adalah aku yang dimaksud ketika di dunia. Asma'u, mendengar oleh aku, an-nasa, akan orang-orang, yaquluna, berkata oleh mereka, an-nas, syai'an, akan sesuatu. Fakuntu, maka adalah aku, aquluhu, mengatakannya. Hu, akan syai'an. Yang dimaksud ini orang munafik tidak mengetahui jawaban. Dia hanya mengatakan kepada mungkar dan nakir, saya ngikutin orang aja. Orang ngomong apa tentang orang tersebut yang dimaksud Nabi Muhammad, saya ngikutin, saya enggak tahu apa yang mereka ucapkan. Fayaqulani, maka berkata oleh keduanya mungkar dan nakir, lahu, baginya mayit munafik atau kafir, in kunna, sungguhnya adalah kami, la na'lamu, benar-benar mengetahui oleh kami, annaka, sesungguhnya engkau, taqulu, mengatakan oleh engkau, dzalika, akan demikian itu, la adri. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, lil ardi, bagi bumi, iltaimi, mendesaklah oleh engkau. Diperintahkan kepada bumi untuk apa? Mendesak ini mayit. Yaitu lubangnya apa? Menghimpit, atau himpitlah ini, atau desaklah ini mayit, himpitlah. Fatal taimu, maka menghimpit oleh al-ard, oleh bumi, alaihi, atasnya mayit munafik, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga berselisihan oleh tulang-tulang rusuknya. Tulang rusuk kan begini. Ini tulang rusuk di sini. Dihimpit oleh bumi hatta takhtalifa adla'uhu, sampai begini tulang rusuknya itu. Dihimpit oleh bumi. Fala yazalu mu'adzaban, fala yazalu, maka senantiasa dia kafir atau munafik, mu'adzaban, halnya tersiksa, hatta yab'atsahu Allah Ta'ala, sehingga membangkitkan akan munafik oleh Allah Ta'ala, min madja'ihi dzalika, dari tempat berbaringnya demikian itu, madja'. Hanya di sini ada catatan penting, diriwayatkan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa orang mukmin, mereka yang mati dalam keadaan membawa banyak dosa atau dosa-dosa besar, dan mati dalam keadaan tanpa taubat daripada dosa-dosa tersebut, serta tidak diampuni dosanya, maka dikubur, dia mendapatkan siksa, tetapi jauh lebih ringan daripada siksa orang kafir.
Orang mukmin dalam beberapa riwayat disebutkan yang mereka mendapatkan siksa di kuburnya tidak lebih dari hanya 7 hari saja. Maka 7 hari itu adalah waktu yang sangat genting. Beberapa riwayat menyebutkan jadi fitnah kubur itu yaitu ada di sekitar pada 7 hari itu. Kengerian yang dahsyat adalah pada 7 hari dari awal penguburannya. Dan orang mukmin yang mereka tidak diampuni oleh Allah daripada dosa-dosanya serta mati tanpa taubat, itu di kuburnya dia dapat siksa hanya 7 hari saja. Kemudian sisa siksaan yang harus dia jalani ditempokan atau diakhirkan nanti di hari kiamat atau di yaumil akhir. Nah, bedanya dengan orang munafik atau orang kafir tersebut senantiasa dalam keadaan disiksa sampai hari kiamat. Dengan dalil hadis ini, fala yazalu mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min madja'ihi, sampai kiamat. Nah, karena itu ada anjuran di dalam ajaran kita, seorang mayit yang baru dikuburkan dalam kurang lebih 7 hari ke depan, bahwa keluarga si mayit untuk memperbanyak doa dan bersedekah atasnya, atas nama si mayit tersebut, karena itu akan memberikan manfaat bagi si mayit. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan seorang mayit muslim dari kalangan sahabatnya, Rasulullah kemudian berkatalah kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru, mohonkan ampunan oleh kalian, li akhikum, bagi saudara kalian ini yang baru dikuburkan itu, fa innahu al-ana yus'al, maka sungguhnya dia ini sekarang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Mohonkan pula kepada Allah supaya di at-tasbit, wasalhu lahu at-tasbit, mohonkan bagi si mayit supaya apa? Memiliki kekuatan dalam menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Wal hadisani, dan kedua hadis, bermula kedua hadis yang kita bacakan tadi, rawahuma, telah meriwayatkan akan keduanya, al hadisani Ibnu Hibban, oleh Ibnu Hibban, wa sahhahahuma, dan telah mensahihkan oleh Ibnu Hibban huma, akan keduanya, al hadisani. Fa fil awwali, maka di dalam hadis yang pertama, minhuma, dari keduanya, al hadisani, isbatu, itu ketetapan, audir ruhi, kembalinya ruh, ilal jasadi, kepada jasad, fil qabri, di dalam kubur, wal ihsasi, dan perasaan atau indra itu juga kembali. Indra semuanya kembali. Yang 5 itu, melihat, merasakan, mendengar, dikembalikan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kahayatikumul yaum, itu artinya apa? Bahwa ketika dikubur itu mirip seperti keadaan hidup di dunia ini.
semuanya dikembalikan kepadanya, ruhnya, perasaannya dia atau indera dia, al-ihsas, itu semua dikembalikan kepadanya. Wa fis tsani, dan di dalam hadis yang kedua, isbatus istimrarir ruhi, ketetapan berlanjutnya ar-ruh fil qabri, dalam kubur. Berlanjut itu dalam kubur, ruh tersebut bersama itu jasadnya. Wa isbatun naumi, dan ketetapan adanya tidur. Wa dzalika, dan demikian itu isbat istimrarir ruh, berlanjutnya ruh, dan isbatun naum ma lam yablal jasadu, selama belum punah oleh jasad. Jadi kalau jasadnya sudah punah, habis dimakan tanah hancur, maka ruhnya kemudian dibawa oleh malaikat. Orang mukmin ini yang dimaksud, dikumpulkan dengan ruh-ruh mukmin lainnya. Adapun ketika jasadnya masih ada utuh dalam kubur, maka ruh ada bersamanya. Nah, dengan demikian maka jika jasad daripada orang yang tidak punah, oleh karena ada sekelompok orang yang jasad mereka tidak hancur, maka berarti ruh tetap ada terus bersamanya. Seperti ruh para nabi, oleh karena jasadnya tidak hancur, tidak punah, maka ruhnya mereka tetap bersama jasad tersebut dan senantiasa ada di kubur mereka. Karena itulah dalam hadis Rasulullah mengatakan, siapa orang yang salam kepadaku maka aku menjawabnya. Kalau dia salam dari dekat, betul-betul la aruddannahu, aku menjawab salamnya dia. Dan siapa yang salam dari jauh, bullightuhu, disampaikan salamnya kepadaku. Artinya disampaikan oleh para malaikat yang bertugas untuk menyampaikan salam Rasulullah kepada Rasulullah. Lalu dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi hidup di kubur mereka dalam keadaan salat mereka. Nah, demikian pula dengan para syuhada, syuhadaul ma'rakah yang dimaksud dengan dalil firman Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatum bal ahya. Dan beberapa kelompok lainnya daripada orang-orang yang tidak hancur jasadnya, maka berarti ruh-ruh mereka ada bersama jasad tersebut. Wa hadzal na'imu, dan ini kenikmatan, lil mu'mini, bagi orang mukmin, al-qawiyyi, yang kuat. Wa huwa, dan bermula dia, al-mu'min al-qawi alladhi yuaddi al-fara'idha, adalah orang mukmin yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, wa yajtanibul ma'asiyah, dan menghindari oleh al-mu'minul qawi al-ma'asiyah, akan maksiat-maksiat. Wa huwa, dan bermula dia al-mu'min al-qawi alladhi, yang qala, telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, padanya, al-mu'minul qawi, ad-dunya sijnul mu'mini wa sanatuhu.
ad-dunya, bermula dunia. Sijnul mu'mini itu penjara seorang mukmin. Wasanatuhu, dan sanatuhu, dan sanahnya mukmin. Apa maksudnya? Ujian. Ujiannya. Ujiannya al-mukmin. Fa idza faraqad dunya, maka apabila berpisah oleh mukmin ad-dunya, akan dunia, faraqas sijna, maka ia berpisah as-sijna daripada apa tadi, penjara, was-sanata, dan kesusahan atau ujiannya, ujian kesusahannya. Hadisun sahihun, itu hadis sahih, akhrajahu, telah meriwayatkannya, hu akan hadis Ibn Hibban, oleh Ibn Hibban, yakni bermaksud oleh hadis al-mu'min al-kamila, akan mukmin yang sempurna. Oleh karena di dalam kubur itu tidak semua mukmin selamat. Ada daripada orang mukmin ahlul kabair yang mati tanpa taubat serta tidak diampuni dosanya oleh Allah, yang mendapatkan siksa kubur. Summa, kemudian, idza baliyal jasadu, apabila telah binasa oleh jasad, kulluhu, seluruhnya jasad, walam yabqa, dan tidak tersisa, illa ajbuz zanabi, kecuali tulang ekor, kecuali tulang ekor. Jadi manusia ada tulang ekornya. Yakunu ruhul mu'minit taqiyyi, maka ada ruh orang mukmin yang bertakwa apabila jasadnya sudah hancur, fil jannati, itu di surga, ruhnya di surga. Wa takunu arwahu usatil muslimina, dan ada ruh-ruh para pelaku maksiat daripada orang-orang muslim, ahlil kabairi, para pelaku dosa-dosa besar, alladzina matu, yang mati mereka ahlul kabair, bila taubatin, dengan tanpa taubat, ba'da bilal jasadi, setelah hancur jasad, fima, pada apa, bainas samai wal ardi, yang antara langit dan bumi. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka muslimin ahlul kabair, fis sama'il ula, di langit yang pertama, dikumpulkannya di sana. Tapi kalau yang soleh, yang mukmin kamil, ruhnya dimasukkan ke surga, ruhnya aja. Wa takunu arwahul kuffari, dan ada ruh-ruh orang-orang kafir, ba'da bilal jasadi, setelah binasa atau hancurnya jasad, fi sijjin, di sijjin. Wa huwa, dan bermula dia sijjin, maka nun, itu tempat, fil ardis sufla, di bumi paling bawah. Wa amma syuhada'u, dan adapun orang-orang mati syahid, syuhada'ul ma'rakah, fatas'adu arwahuhum, maka naik oleh ruh-ruh mereka, fauran, seketika, ilal jannati, ke surga. Ruh-ruh syuhada'ul ma'rakah
masuk surga. Tanbihun, bermula ini tanbih, peringatan. Yustasna, dikecualikan, minas su'ali, dari pertanyaan, mungkar dan nakir. An-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyahidu, dan seorang syahid. Ay syahidul ma'rakati, artinya seorang yang syahid dalam medan tempur, medan perang. Wa kadzalika at-tiflu, dan demikian pula anak kecil. Ay artinya alladzi mata dunal bulughi, yang mati sebelum balik, tidak disoal, dikubur. Oleh karena anak kecil yang mati sebelum balik tidak mukallaf. Fa in qila, maka bila dikatakan, kaifa yumkinu, bagaimana mungkin, su'alu adadin katsirin minal amwati, adanya pertanyaan terhadap jumlah yang banyak daripada orang-orang mati. Orang mati kan banyak. Jadi dalam satu kesempatan orang mati entah ratusan, entah ribuan. Bagaimana kemudian mungkar dan nakir menyoal mereka? Fal jawab, maka jawab, ma qala al-halimiyyu, seperti apa yang telah mengatakan oleh Al-Halimi. Innal ashbaha, sesungguhnya yang dimungkinkan atau pendapat yang kuat, ayyakuna, bahwa ada malaikatus su'ali, para malaikat penyoal, jama'atun katsiratun, itu kelompok yang banyak. Yusamma, dinamakan ba'duhum, akan sebagian mereka mungkaron, mungkar, wa ba'duhum nakiron, dan sebagian mereka nakir. Fayub'atsu, maka diutus ba'duhum, mungkar dan nakir, ila kulli mayyitin, kepada setiap mayit, isnani, dua malaikat, minhum, dari mereka. Jadi seluruh para malaikat yang memiliki tugas untuk menyoal di kubur sangat banyak. Nah, jadi keseluruhannya itu sebagian mereka disebut mungkar, sebagian lainnya disebut nakir. Dan setiap mayat yang mati diutus kepadanya dua-dua, mungkar nakir, mungkar nakir, mungkar nakir. Nah, demikian menurut penjelasan sebagian ulama kita, seperti yang dinyatakan oleh Al-Halimi. Ini seorang ulama besar, di antara dari guru-guru Al-Imam Al-Baihaqi. Hukmu mungkiri azabil qabri, hukum orang yang mengingkari siksa kubur. Wa yakfuru, dan telah menjadi kafir, mungkiru azabil qabri, oleh orang yang mengingkari akan azab kubur. Liqaulillahi, karena firman Allah, an-naru, bermula neraka, yu'raduna, ditampilkan atau ditampakkan mereka, orang-orang kafir, alaiha, atasnya, an-nar, ghuduwan, pada pagi hari, wa asyian, dan pada sore hari atau petang hari, wa yawma taqumus sa'atu, dan di hari peristiwa kiamat, adkhilu, masukkan oleh kalian, diperintah kepada para malaikat, ala fir'auna, akan keluarga Fir'aun, asyaddal adabi, akan paling berat siksaan. Nah, ayat ini disepakati oleh para ahli tafsir membicarakan tentang azab kubur. Karena apa?
yu'raduna 'alaiha 'alan nar ghuduwan wa 'ashiyya. Penyebutan ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore. Adapun di akhirat siksaan neraka itu tidak ghuduwan wa 'ashiyyan, tapi apa? Tidak pernah berhenti. Wala yukhaffafu 'anhumul 'adzab. Paham ini? Nah, jadi di antara bentuk siksaan di dalam kubur adalah ini dia. Ditampilkan terhadap mereka tempat mereka di neraka. Ditayangkan. Begitu. Setiap pagi dan sore. Itu di antara sekian banyak bentuk siksaan dalam kubur. Selain itu ada yang lainnya. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang apa? Siksa kubur. Yang karena itu lanjutan ayatnya, wa yauma taqumus saah, dan di hari peristiwa kiamat, adkhilu, masukkanlah oleh kalian wahai para malaikat, ala fir'auna, akan keluarga Firaun, asyaddal adzab. Nah, sehingga ayat ini difahami bukan peristiwa di akhirat nanti. Dapat dipahami nih? Nah, jadi ayat ini seperti yang dijelaskan oleh para ahli tafsir berbicara tentang azab kubur. Di kubur itu belum akhirat, belum kehidupan akhirat kubur itu. Maka disebut dengan alam barzakh. Alam kubur atau disebut alam barzakh. Pos menuju akhirat. Pos menuju akhirat. Dan orang tidak akan masuk surga kecuali setelah dia mati. Gitu. Jadi kalau mau masuk surga tapi nggak mau mati, nggak bakalan masuk. Dalam hadis disebutkan al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuh. Jadi kematian itu seperti gelas, setiap orang akan meminumnya. Jadi pos alam barzakh itu adalah pos menuju akhirat. Bi khilafi munkiri su'alihi, berbeda dengan orang yang mengingkari su'alihi, soal kubur. Soal kubur. Fala yukaffaru, maka tidak dikafirkan orang yang mengingkari, illa kecuali ayyakuna ala wajhil inadi, bahwa ada ya mengingkari di atas segi membangkang. Ada orang tidak faham terkait dalil-dalil adanya soal al-qabr atau soalul malakain, kemudian dia berkesimpulan tidak ada. Ini tidak dihukumi kafir. Tetapi kalau sudah dijelaskan kepadanya, ini dalilnya, ini hadisnya, kemudian apa dia? Inadan, mengingkarinya inadan, karena membangkang, keras kepala. Setelah diajarkan kepadanya, setelah diberitahukan kepadanya, maka orang dihukumi kafir. Nah, adapun orang yang mengingkari siksa kubur dihukumi kafir. Orang yang mengingkari adanya siksa kubur, dia dihukumi kafir. Di zaman kita sekarang ada kelompok yang mengingkari siksa kubur, namanya kelompok Hizbut Tahrir. Nah, waspadai ini, keyakinan mereka rusak. Walaupun sekarang udah nggak ada lagi, karena sudah bubar. Tapi mungkin secara keyakinan masih diyakini oleh beberapa alumninya, gitu, alumninya. Alumni HTI. Oleh karena itu ditulis dalam karya-karya mereka itu. Nah, jadi keyakinan pengingkaran terhadap siksa kubur sama juga dengan mengingkari Al-Quran. Jadi adanya siksa kubur tertulis secara tekstual dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.